moodnya, atau ngerasa gak nyaman, ngerasa sedih, ngerasa marah. Bisa aja kita berduka over something yang udah terjadi bertahun-tahun lalu, cuman kita gak pernah izinin diri kita buat memproses perasaan kita sendiri. Nah, kita gak mau dijudge orang lain as being too much, too dramatic, too feely. Kita gak mau dijudge kayak gitu. Karena banyak orang yang tidak berani merasakan perasaan tidak nyamannya, sehingga mereka ngejudge orang-orang yang berani merasa. Itu banyak banget. Dan kita seringkali dikelilingin oleh orang-orang seperti itu. So, my point is, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Dan I believe in validating our feelings. Dan I believe that it's okay ketika kita lagi gak ngerasa baik-baik aja. Baik-baik aja kalau kita lagi gak baik-baik aja. So, izinin diri kita sendiri untuk merasakan emosi, mengekspresikan apa yang kita rasakan. Dan kalau gak tahu alasannya, let it be okay. Biarkan air mata kita itu gak beralasan. Karena setiap air mata itu healing buat kita. Setiap tetesan air mata itu menyembuhkan kita. And it's like diamond, it's precious. It heals us, it makes us feel better, we need it. Walaupun kita lagi gak tahu alasannya apa. So that's my answer for ciri-ciri bipolar. Panjang banget ya jawabannya, but yeah, that's my answer. Okay. Nanti kan Sienna mau tidur situ. Sienna tuh lagi gak pakai jilbab, jadi dia gak bisa kelihatan di kamera. Dia gak mau kelihatan di kamera, jadi aku aja yang live. Oh ya, HP-nya di situ. Kamera goyang. Iya, aku pakai tripod tapi maksudnya nggak ditaruh gitu loh. Ganggu ya kameranya kalau goyang gitu ya? Let me know. I forget how West was won. I forget if this was ever fun. I just learned these people trying to save you. Siapa yang suka Taylor Swift di sini? I'm like crazy over Taylor Swift. Aku sama Sienna kayak hardcore Taylor Swift. Even though we know many people doesn't like Taylor Swift. Bahkan ada yang bilang cewek-cewek suka Taylor Swift tuh cewek-cewek paling drama. Dan gue kayak I have no idea why. Gue gak setuju dengan itu. Ini kakaknya Sienna gak sih? Cantik banget, makasih. Awet muda, makasih. Hai Papa Kenzi. Menolak tuh Yani Mulyani. Salam dari Aceh, salam balik. Apa tadi tuh ada yang nanya? Boleh gak sih melakukan silent treatment? Ke siapa? Demi mengurangi masalah. Silent treatmentnya ke siapa? Kalau aku sih enggak ya, aku gak memilih untuk melakukan silent treatment. Aku lebih memilih untuk komunikasi ke orang-orang yang kita paling sayangi dan orang-orang yang paling menyayangi kita, menyampaikan apa yang kita butuh. Karena kalau orang yang kita sayangin atau orang yang deket sama kita itu tidak memahami kita, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk membuat orang lain ngerti sama kita, tahu apa yang kita suka, tahu apa yang kita nggak suka, tahu apa ketakutan terbesar kita, tahu apa mimpi terbesar kita, apa yang bikin kita nyaman, bikin kita nggak nyaman. Kalau ada orang salah paham sama kita, orang deketnya, terus kita bilang, lo nggak tahu gue sih, padahal kan lo deket sama gue, harusnya lo tahu dong. Itu sama sekali, itu totally salah. Berarti kita yang salah, kita yang kurang berkomunikasi dengan mereka sampai mereka nggak kenal sama kita. Bukan salah mereka, it's our responsibility that people know us, people who love us know us. It's our responsibility. Jadi kalau ada orang yang salah paham sama kita, it's not their fault. Adalah tugas kita untuk membuat mereka kenal sama kita. Itu berlaku buat siapapun. I believe that. Manado baca. Hai. Nggak, aku nggak tinggal di luar, masih di Jakarta. Selamat malam Dinda, Lombok hadir. Banyak banget nih komen-komen seru. Jogja hadir. Latahzan kapan tayang? Insya Allah pertengahan Agustus. Habis aku ulang tahun tanggal 10 Agustus. So
Kayak sekitar tanggal 14 Agustus to be exact, Latahzan tayang film baru aku. Kak pakai soft lens? Iya, aku pakai soft lens. Lihat nggak? Soft lens apa namanya? Grey. Aku bingung deh, kayak di mataku nih, lihat nggak tuh? Kayak ada sebuah daging tumbuh tapi baru, sumpah ini baru, dulu ya nggak ada. Dulu pernah ada di sini, tapi udah hilang. Terus dia pindah ke sini. Oh my god, aneh banget. So kayak, sebel kalau makeup harus dilap lagi, apa namanya, dipakein foundation berketutup. Tuh kan kelihatan kan? Tuh. Ya tapi aku kayak antara cuek dan bingung gitu, kayak kalau depan kamera lagi syuting harus ditutup pakai bedak. Tapi tutup doang sih ya. Kalau sehari-hari mah gue nggak peduli sih. Ya udahlah ya, not a big deal. Solo hadir, Padang, Lampung, hai, Bukit Tinggi, my kampung, Manado juga kampungku. Papa tuh dari Manado, Belanda, Bengkulu, Mamah Bandung, Depok hadir, hai Depok, hai Aceh. My god. Pandeglang, Banten, Ibu. Berarti bentar lagi aku udahan live-nya nih, udah mulai kayak ngantuk. Asli, gue tuh on time banget, tidur kayak jam 9. Udah siap-siap ke kamar. Sekarang jam 8 udah mulai ngeng. Kayak, I don't know. Gue kan 36 umurnya nih, Agustus ini sih, I'm 36. Nanti 10 Agustus. It's gonna be my birthday soon. There's nothing special that I'm gonna do. I'm not gonna celebrate because it's just, ya udah lewat aja gitu hari buat gue. Tapi kalau zaman ABG, kalau mau ulang tahun tuh kayak wow banget gitu nggak sih? Kayak mau tuh masih ABG. Siapa yang kayak gitu di sini? Kayak pas masih umur 17 especially, oh my god. Kayak ulang tahun tuh harus di-celebrate. Banyak orang, semua orang-orang yang seru yang kita suka harus ada di situ. Thank you. Terus udah gitu, kalau udah kayak 30-an kayak oke, bye, whatever. Bukannya mau denial udah tambah umur ya. Gue sih orangnya tipenya nggak peduli umur. Maksudnya it's just ya udah, nambah umur nggak membuat kenapa-napa. Tapi kalau ulang tahun tuh ya udah lah, hari lewat aja, sama kayak tahun baru. Oh my god. Zaman dulu kalau tahun baru tuh kayak I have to celebrate gitu kan, kayak sama teman-teman kayak wow gitu kan, kayak keren abis gitu, kayak gue harus dandan pakai baju-baju lucu gitu. Wow, gue bawel banget ya. By the way, kalau sekarang tahun baru gue tidur, makasih ya, tidur. Nonton kalau bisa kembang api depan jendela ya udah bagus. Kalau nggak ada bodo amat, gue udah tidur jam 10. Garing gila nggak sih? Tapi buat gue nggak garing sih, mendingan tidur. Sumpah sih, jujur banget ya Allah. Tuh kan namanya nggak baca komen. Tulung Agung, rambutnya keren, makasih. By the way, Sienna, anakku, hari ini tuh hari pertamanya dia sekolah kelas 1 SMP. So she's like excited, campur nervous tadi pas berangkat sekolah. Cuman pas nyampe sekolah dia kayak masih, ngerti gak sih, kayak lo ingat gak sih pas zaman kalian baru masuk SMP atau SMA dan baru mulai ketemu teman-teman baru di kelas baru, pasti ngerasa nervous kan. Saya ngerasa perlu adjust sama semua yang baru ini, and I'm like, I just have to accept whatever she's feeling, celebrating this era for her. Gitu aja sih. Kok gue pas mikir jadi terharu ya, kayak I just love her. I love her. I love my daughter. Mana bidadarimu? Bidadariku lagi di kamar mandi, lagi di toilet dia. Tiana lagi di kamar mandi. Nyanyi sedikit dong. Okay, I'm gonna sing my favorite song. By the way, pas gue nyanyi segalanya ya, yang single soundtracknya film Latahzan, My New Movie, I was so nervous. Gue tuh udah kayak berapa tahun jarang banget perform, keluarin single lalalala. Terus kayak tiba-tiba gue disuruh nyanyi soundtrack. And it's like a big project, and I was so grateful. Gue bersyukur dan bahagia banget, ngerasa beruntung. Tapi it's such a big responsibility, so I push, gue mendorong diri gue untuk latihan jor-joran. Tapi tetap aja sekarang juga suara gue kayak belum kayak seperti yang gue inginkan gitu. Gue harus latihan terus sih setiap hari. Okay, let's sing. Okay, nyanyi apa ya? Okay. Sleep, pretty darling, do not cry.
I will sing a lullaby. Okay. Golden, okay. Golden slumbers fill your eyes. Itu lagu itu yang lagunya The Beatles. Batuk dulu. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smiles awake you in your eyes. Sleep, pretty darling, do not cry. Ding, 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 I will sing a lullaby. Itu lagu lebay yang suka aku nyanyiin buat Sienna waktu Sienna masih bayi. When she was a baby and it's hard for her to sleep. Tiap malam pasti nangis-nangis, baru lahir aku gendong, aku nyanyiin lagu Golden Slumbers. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Please jangan auto operasi ya. Enggak, aku nggak mau. Tidak mau. Oke. Nyanyi lagu baru. Oke. Lagu baru tuh lagu segalanya ya. Nanti aku premiernya siapa? Latazan aku bakal nyanyi itu. Kesiannya lama ya di kamar mandinya. Oh, dia masuk kayak gitu sih. She likes to spend her time main-main HP lah, kayak merenung. Oh, she's on the phone. Bisa dengar suaranya. Ini Marshanda cantiknya. Makasih ya di Marshanda. Hai, Kim Kardashian. Bukan Kim Kardashian. Siapa sih yang udah ngantuk? Aku doang ya. Seru banget nonton Gendut Siapa Takut. I'm so happy Gendut Siapa Takut tiba-tiba masuk Netflix all of a sudden. Dan aku baru tahunya pas aku lagi live TikTok ada yang bilang, "Kak, aku bisa nonton Gendut Siapa Takut film kakak di Netflix." Aku bilang, "Gak ada, perasaan gak ada di Netflix." "Enggak Kak, ada beneran." And then that day sorenya produsernya WhatsApp aku bilang kalau udah ada di Netflix. Gue yang nggak tahu dong. Ya gitu deh pokoknya. Nonton ya yang belum nonton.